Seorang anak kecil dengan mengenakan pakaian rumah sakit tengah duduk di sebuah ruangan. Polisi kepala Yom Ki-nam menghampiri anak kecil tersebut kemudian menyuruhnya duduk dan memberikannya roti, menyuruh memakannya. Dengan segera anak kecil tersebut mengambil dan memakan rotinya. "Apa semua ucapanmu tadi benar?" tanya Ki-nam kemudian berkata, "Sulit dipercaya seseorang mengurung anak-anak dan memperlakukan mereka seperti budak. Jika ketahuan kabur, kami dipukuli sampai mati, jika tidak beruntung, kami bisa mati," ucap anak kecil tersebut. Ki-nam memberikan bolpoin dan kertas, menyuruh anak kecil tersebut menulis semua yang dilihat dan alami dan cara melarikan diri. Setelahnya Ki-nam mengendarai mobil di sebuah hutan dengan anak kecil tersebut tengah tertidur di kursi belakang. Ki-nam turun dari mobil dan memarahi seseorang, "Anjing gila, baik Mon Kang, karena tidak bisa menjaga anak-anak." Setelahnya anak kecil tersebut dibawa petugas ke dalam. Jung Men-chul merusak CCTV yang berada di daerah tersebut kemudian bersembunyi saat melihat Baek Eun-gi berjalan. Jung Men-chul menarik Baek Ji-eung dan memojokkannya di dinding menyuruh mengikutinya. Melihat mobil sedang melaju, Baek Eun-gi mendorong Jung Men-chul dan kembali melarikan diri, memasuki mobil yang menyala di dekatnya. Setelahnya mobil tersebut pergi dari sana. "Seperti apa mobil yang ditumpangi korban?" tanya Sung Hun dan dijawab mobil SUV hitam. Ada pola sarang lebah di depan oleh Jung Men-chul, kemudian kembali bertanya, "Kamu tidak melihat hal lain?" "Aku melihat sendiri pria yang mengendarai mobil itu yaitu Ryu Sung-jon dari kepolisian Muyong. Dia ingin menjebakku jadi, dia sengaja muncul dan meninggalkan rekaman kamera dashboard," ucap Jung Men-chul kembali. Semua orang terkejut setelah mendengar pernyataan dari Jung Men-chul. Dan sekarang Sung-jon datang sebagai saksi, berkata pada saat penangkapannya, "Jung Men-chul berencana menyelundup ke kapal dan bahkan menodongkan pisau untuk membunuhku. Kamu sudah memeriksa pengemudi kendaraan tempat bukti rekaman kamera dashboard itu berasal?" tanya Sung Hun. "Pemilik kamera dashboard itu adalah pria berusia 27 tahun, seorang kurir," ucap Sung-jon seraya memutar rekaman videonya. "Mayat Baek Ji-eung ditemukan 1 minggu setelah dia dibunuh, bagaimana mungkin rekaman ini masih ada?" tanya Sung Hun kembali. "Kebetulan terjadi kecelakaan saat pengiriman jadi, kurir itu menyerahkan rekaman ke layanan pelanggan. Ada 2 bukti kuat yaitu video Jung Men-chul menculik korban dan noda darah yang membekas di pisaunya. Aku hanya bisa yakin Jung Men-chul pembunuhnya karena metode kejahatannya yang tidak biasa, sepertinya beberapa orang mungkin menyebutnya ciri khasnya," ucap Sung-jon. Saat foto-foto pelaku ditampilkan, Sung-jon kembali berkata dia tidak membunuhnya, tapi metode kejahatannya sama persis dengan Baek Ji-eung. Sung-jon menemui Jung Men-chul yang berada di dalam sel tahanan kemudian berkata, "Tidak akan ada yang mempercayaimu jika kamu menyangkal tuduhanmu jadi kamu ingin menyeret seseorang bersamamu. Aku detektif jadi jangan bertindak di luar kemampuanmu." "Detektif Ryu Sung-jon, hati-hati," ucap Jung Men-chul seraya senyum sinis. Semua juri sudah selesai mengambil keputusan tapi Eun-gi belum selesai memutuskan, membuat juri yang lain menunggu. Di ruangannya, Sung Hun tengah memikirkan ucapan Jung Men-chul yang bilang pelakunya adalah Sung-jon. Staf memasuki ruangan Sung Hun dan memberitahu kalau para juri sudah selesai memutuskan. Sidang kembali dimulai. Sung Hun membacakan putusan dari juri kalau Jung Men-chul dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di saat semua orang bersorak karena puas dengan hasilnya, Baek Mun Kang tampak marah. Jung Men-chul mengambil bolpoin, dan menusukkannya kepada pengacara di sebelahnya kemudian menghampiri Sung Hun dan juga akan menyerangnya. Dengan segera Sung-jon memegang tangan Jung Men-chul dan menahannya. Para polisi datang dan memborgol kembali tangan Jung Men-chul. "Hakim, kalian juga, para juri, ingatlah hari ini dengan jelas. Kalian semua akan mati karena perbuatan kalian hari ini," ucap Jung Men-chul dengan marah sebelum dibawa polisi pergi. Para reporter mengerumuni Jung Men-chul yang keluar bersama para polisi. Di rumahnya, Il-ho dan Kuk-hee menonton berita yang ditangani oleh putranya. "Tunggu, pria itu," guman Kuk-hee saat melihat Baek Mun Kang. Para juri memutuskan untuk minum bersama. In-sung berjalan menghampiri Tae-ho yang akan pergi dan mengajaknya ikut minum. "Menurutmu kenapa Jung Men-chul melakukan itu?" tanya Sung Hun. "Apa alasan orang jahat berbuat jahat?" tanya Sung-jon balik. "Apa kamu pelaku yang membunuh Baek Ji-eung?" tanya Sung Hun kembali. "Kamu tidak mempercayaiku," ucap Sung-jon. Sung Hun melarang Sung-jon untuk duduk di kursi terdakwa.
Di dalam bus, Jung Men-chul mengeluarkan secari kertas dan melihat seorang mengendara motor melaju tepat di samping bus yang membawanya. Setelah bus tersebut mengalami kecelakaan, dengan segera, Jung Men-chul melepaskan borgol dan ikatan tali di tangannya kemudian pergi dari sana. Semua anggota juri sedang berkumpul bersama di restoran milik Charles. Dan sekarang sedang makan dan minum seraya mengobrol. Taeho baru datang, memasuki restoran melihat Hye-jin yang sedang menarahkan ponsel kepada dirinya dan dengan segera, mengambil ponselnya dan memeriksa fotonya. Aku tidak suka difoto, pastikan fotoku tidak ditampilkan, hati-hati ucap Taeho dengan marah kemudian duduk di salah satu kursi. Enki sedang duduk di luar restoran seraya berteleponan dengan ibunya, para polisi menyelidiki di tempat kejadian. Suk-go menanyai salah satu polisi yang mengendarai busnya tentang kejadiannya. Polisi tersebut memberi tahu kalau ia sedang mengemudi, tiba-tiba sebuah pengendara motor melaju di depannya dan tidak ingat setelahnya. Sung Joon sedang melihat rekaman CCTV yang menampilkan kepergian Jung Men-chul kemudian mengikuti arah yang dilewati Jung Men-chul dan menemukan sebuah spion motor. Melihat Sung Joon memegang spion, Suk-go menghampiri dan memberi tahu kalau kecelakaan itu terjadi karena sepeda motor tiba-tiba melintas. Sung Joon melihat papan nama, Pengadilan Daerah Muyong, kemudian menelepon Sung Hun berkata kurasa Jung Men-chul dalam perjalanan ke pengadilan, aku mendapat firasat buruk jangan keluar hari ini dan tetap di rumah. Tidak mungkin hanya aku targetnya, bagaimana denganmu dan para juri tanya Sung Hun. Dia tidak tahu alamat para juri ucap Sung Joon. Di sisi lain, Chan Wook sedang berada di ruang keamanan, mengamati rekaman CCTV. Sepeda motor itu terlihat di monitor ketiga, sepertinya dia menuju ke pengadilan ucap salah satu staf. Jung Men-chul pergi dari lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Sung Hun memasuki ruangannya, melihat kertas alamat anggota juri sobek. Sebelumnya di sidang, Jung Men-chul merobek kertasnya dan kertas yang dibawa di dalam bus adalah kertas alamat anggota juri. Sung Hun menelepon seseorang, menyuruh mengirimkan daftar alamat anggota juri. Setelah mencetak alamat para juri, Sung Hun melihat alamat rumah Enki dan Hye-jin yang juga berada Yeonju-dong. Suk-go memberitahu Sung Joon kalau ia tidak menemukan keberadaan Jung Men-chul, setelahnya mereka kembali pergi. Enki turun dari taksi dan pamit kepada Hye-jin. Enki menghentikan langkahnya kemudian membaca pesan yang masuk dari Sung Hun yang memberitahu Jung Men-chul kabur dan kembali berjalan tanpa membalas pesannya. Supir taksinya kayak Yom Nam Ki, sesampainya di rumah, Enki mendapati pintunya dalam keadaan terbuka dan menganggapnya pemilik rumah belum memperbaikinya kemudian masuk ke dalam. Enki menjawab telepon dari Sung Hun, memberi tahu kalau ia sudah sampai di rumah dan meminta maaf karena tidak membalas pesannya. Menyadari mendengar bunyi, Enki mengecek tapi tidak melihat apa-apa. Dengan membawa pisau, Jung Men-chul muncul tepat di samping Enki. Keesokan paginya, para polisi mengepung rumah Enki. Sung Joon datang dan pergi ke gedung sebelah rumah Enki. Dengan mengikat Enki, Jung Men-chul membawanya ke tepi, mengancam para polisi akan membunuh dan menyuruh menyingkirkan senjatanya. Sung Joon menaiki atap, mengarahkan pistol kepada Jung Men-chul dan akan menembaknya tapi Jung Men-chul kembali memasuki rumah. Enki menendang Jung Men-chul dengan kaki, segera memasuki kamar mandi dan mengunci pintunya. Jung Men-chul mengambil barang dan melemparkannya ke arah kaca kamar mandi hingga pecah. Mendengar bunyi pecahan kaca, Sung Joon segera melompat ke gedung rumah Enki dan segera masuk ke dalam rumah. Melihat Jung Men-chul yang akan menikam Enki, Sung Joon segera menembak Jung Men-chul dan mengenai punggungnya. Sung Joon menghampiri Enki dan melepaskan ikatan tangannya. Tidak teriak Enki saat melihat Jung Men-chul bangun dan menikam Sung Hun dengan pisau. Enki berteriak meminta tolong dan menyuruh Sung Joon bertahan. Para polisi masuk dan segera menelepon ambulans. Dengan berpakaian sebagai dokter, Baik Moon Kang bersama Pak Go, memasuki ruang inap Jung Men-chul. Pak Baik, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Jung Men-chul dengan ketakutan. Pak Go dan yang lainnya, mengikat kaki kemudian menyumpal mulut Jung Men-chul dengan kain. Baik Moon Kang menghampiri Jung Men-chul kemudian menekan luka tembaknya seraya berkata jika detektif itu tidak ikut campur, aku pasti sudah mencabik-cabikmu dan menjadikanmu makanan anjing. Baik Moon Kang mengeluarkan suntikan. Jung Men-chul berkata dengan berteriak bukan aku pelakunya, aku tidak melakukannya,
Aku hanya dibayar untuk mengikuti perintah dan diminta memalsukan penculikan putrimu, mereka bilang akan mengurus sisanya. Kamu pikir aku akan membiarkan lidah kotormu menipuku? Tanya Baik Moon Kang. Aku bisa membuktikannya dan punya rekaman percakapan teleponku dengan orang itu, dia bilang namanya Jung Yun Jae. Ucap Jung muncul kembali di ruangannya. Sung Jon